Sudah siap untuk belajar hari ini. Ya, coba di absen ya. Abi. Abi kenapa Abi? Sakit Bu. Abi sakit. Oke. Semoga untuk teman-teman yang dalam kondisi sakit Allah sehatkan ya. Masih ingat materi pekan lalu kita belajar tentang apa? Ikatan dia bukan Bu? Oh iya, tadi ikatan dia. Karena pemakaian elektron bersama. Ada dua jenis ya ikatan kovalen. Kovalen apa aja? Ayo, kovalen apa saja? Bu, ikatan kovalen tunggal sama ikatan kovalen serangkap. Oke, tunggal. Ikatan kovalen apa lagi? Satu lagi. Berdasarkan ikatannya, koordinasi, terus apa lagi? Pola. Ikatan kovalen pola. Ikatan kovalen Pola. Nanti mesti dibuka lagi ya bahan ajarnya ya, bukunya ya. Melihat gambar ini, punya gambar apa ya? Gambar apa ini? Teman-teman punya melihat gambar ini? Air dan minyak. Air dan minyak kira-kira bersatu atau tidak? Kenapa ya kira-kira? Akila suaranya kenapa? Karena minyak hidrofobik. Kenapa Kavi mau jawab? Karena air itu pola. Air itu polar. Minyak tadi hidrofobik. Minyak apa? Pola. Non polar. Benar nggak ya kira-kira jawaban Kavi ya? Ada lagi perwakilan dari kelompok belakang belum? Pernah memotong buah nangka nggak? Membelah buah nangka? Terus ada apanya? Dicuci pakai air? Hilang nggak? Ada tambahan? Hilangnya pakai apa? Oke, nanti kita coba ya. Kita coba pelajaran hari ini kita cari tahu kenapa minyak dan air tidak dapat bersatu ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan dari akhwatnya deh. Silakan dibaca tujuan pembelajaran hari ini, mangga. Tujuan pembelajaran nomor 1, peserta didik dapat menganalisis ikatan kovalen polar dan non polar senyawa kovalen dengan benar. Nomor 2, peserta didik dapat menjadikan data kepolaren senyawa kovalen berdasarkan hasil percobaan dengan tetap. Oke, jadi hari ini kita akan menganalisis ikatan kovalen polar dan non polar senyawa kovalen dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyajikan data kepolaren senyawa kovalen berdasarkan hasil percobaan dengan tepat. Ini ya. Nah, teman-teman mau tahu nggak kenapa jawaban dari mengapa air dan minyak tidak dapat bersatu? Mau tahu? Mau. Kita cek ya, kita coba video. Ibu tampilkan videonya. Halo semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang senyawa polar dan non polar. Kira-kira Kali ini kita akan tahu nih penyebab kenapa minyak dan air itu nggak bisa bercampur, serta alasan kenapa kita tuh setiap cuci tangan harus pakai sabun. oh gitu ya. Yang menyebabkan si air dan minyak itu tidak bisa bercampur. Jadi sekarang udah paham kan ya kenapa air dan minyak tidak bisa menyatu. Ya, oke. Ada yang bisa kesimpulan dari tanya sekarang? Silakan teman-teman membentuk
LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja beserta didik. Ya. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok. LKPD-nya ya dibaca. Ya, belajarlah materi LKPD dan buku teks. Nah, itu berikan bahan ajarnya ya. Kemudian baca, pelajari dan pahami materi pada LKPD. Jika tidak mengerti, tanyakan dalam kelompok masing-masing atau langsung pada guru. Yang ketiga, isilah pertanyaan dalam LKPD dengan tepat dan benar dan diskusikan bersama teman kelompok. Oke, selanjutnya sekarang dalam waktu kurang lebih 10 menit, teman-teman buka di halaman kedua. Silakan teman-teman baca teks yang ada, teks atau wacana yang ada di halaman. Tuliskan masalah yang kalian temukan dalam teks tersebut. Oke, silakan ya di halaman kedua. Bacanya bareng-bareng boleh. Boleh ngayuh, silakan. Dia menggunakan baju lapis satin dengan tubuh penyamping di perjalanan. Semua masalahnya nanti Masalah yang ada di teks apa? sama ibu di sini ya. Udah. Oh, berarti ya boleh. Setrik Ajir nggak bisa. Terus apa lagi masalah utamanya? Masalah utamanya. Teman-teman dimasukkannya nanti ya berbarengan semuanya. Jadi masukin dulu. Siapa? Udah semua belum? Kan yang tidak tersisa ini katanya. Tadi berdasarkan percobaan. Ada air, ada masih ada nggak nodanya? Di bensin, deterjen. Ini non pola berarti non pola. Pasti sama kalau ikatannya pola. Ini selebihnya nih pola nih. Nanti dijawab ya. Sudah. Ada dong, plus ornamen air. Jadi dapat kan kesimpulan kan? Ada nggak lagi orangnya ya? Udah. Sekarang jawab. Gagas di sini Larutan apa saja tidak dapat. Ini gue yang nulis dah. kan jadi dia Aduh, semua kan. sama aja tuh. Berarti kayak gini kan benar-benar. Air itu kamu pilih. Terus siapa yang yang tadi yang ditanya tadi kenapa air dan minyak dan itu senyawa
Citric acid tidak bisa menghilangkan odor oli. Motor terus itu dipakai solusinya. Nomor 5, bagaimana hubungan perpolaran yang terjadi antara oli? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Saya Tanggapan dong, Syafiq. oh ya. Perkenalkan namanya dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Syafiq Abraham Muli dari kelas 11 Saintek. Saya ingin memberi pendapat ya. Tadi ya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Brief itu sebelumnya salah. Dia Kurang tepat. ya kurang tepat. Tadi apa? Bensin non polar. Iya. Sama oli polar. Nah sebenarnya bensin itu non polar, oli juga non polar. Makanya Menurut kelompok Syafiq, berdasarkan percobaan Syafiq dibenarkan kali ya? Ya. Diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan masalahnya, untuk merumuskan masalahnya itu yang pertama ada apa yang terjadi pada kulit itu. Yang kedua, mengapa noda oli tidak bisa hilang dengan citric acid. Yang ketiga, Oli adalah senyawa non-polar. Jika terkena oli, maka harus dicuci dengan senyawa non-polar juga. Salah satunya adalah bensin. dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat kita simpulkan bahwa noda oli adalah senyawa non-polar dan dapat dihilangkan dengan senyawa non-polar. Hanya satu yang terdapat menghilangkan noda oli, yaitu bensin, karena bensin adalah non-polar. Sedangkan air, gula, cuka, sitrin, dan deterjen adalah polar. Maka senyawa ini tidak dapat menghilangkan noda oli. Maka dapat disimpulkan bahwa pelarut polar yang akan melarutkan senyawa polar, demikian juga senyawa non-polar akan melarutkan senyawa non-polar. Berarti hipotesis teman-teman benar atau kurang salah? Atau kurang tepat? Jadi hipotesisnya apa? Hipotesisnya itu Juga dapat menghilangkan noda oli. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Sulit apa mudah materi hari ini? Noda oli bisa dihilangkan dengan larutan apa? Bensin. Kenapa? Karena sama-sama merupakan senyawa non-polar. Kalau senyawa non-polar berarti ikatannya apa? Ikatan apa? Ikatan ikatan non-polar juga, gitu ya. Berarti dari 6 larutan tadi yang termasuk senyawa non-polar adalah senyawa polar Jadi nanti kalau teman-teman dapat masalah yang naik motor gitu ya, kemudian terkena noda oli, maka boleh dihilangkan dengan apa? Oke, sekarang Ibu ingin melihat hasil belajar teman-teman. Kita akan mengadakan post-test. Boleh diambil handphonenya. Dari percobaan Pelajaran hari ini bisa disimpulkan kalau polar itu bakal mengandung dari senyawa polar, sedangkan dan juga demikian pada senyawa non polar yang akan melarutkan senyawa non polar. Oke. Artinya senyawa polar akan larut dengan senyawa polar. Maka senyawa non polar pun akan larut dengan istilahnya adalah apa? Lysosyl. Berarti kalau nanti teman-teman mengalami permasalahan gamisnya, celananya, ya kan, terkena
bisa menyatu. Yeah.